Bila kata merangkai dusta, bila langkah membekas lara, bila hati penuh prasangka, dan bila ada langkah yang menoreh luka. Sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan dan dosa, di hari yang fitri ini, marilah kita membuka hati untuk saling memaafkan. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, seraya membuka hati dan menyiapkan sebongkah maaf, marilah kita mendengarkan tausiah hikmah halal bihalal yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi. Dan mohon di akhir ceramah nanti berkenan untuk sekaligus memimpin doa. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, dengan seluruh pimpinan universitas yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, guru besar, bapak ibu, para dosen, seluruh sivitas akademika, hadirin hadirat yang berbahagia. Idul Fitri adalah hari raya kemanusiaan. Yang berhari raya adalah manusia itu sendiri sebagai manusia. Manusia dan kemanusiaan. Manusia sebagai wujud, kemanusiaan sebagai makna daripada manusia itu. Ini bedanya dengan hari raya yang lain-lain. Biasanya hari raya yang lain-lain itu karena ada event tertentu. Karena ada kemerdekaan, maka ada hari raya namanya proklamasi 17 Agustus. Untuk siapa? Untuk Indonesia. Orang Thailand sudah nggak ngerti apa 17 Agustus itu. Ada hari ibu. Bapak-bapak belum tentu urusan itu hari ibu. Jurusan ibu-ibu gitu. Ada hari ulang tahun. Siapa yang berkepentingan? Ya yang ulang tahun itu saja. Jadi event. Cuma dulu waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ulang tahun itu dengan puasa. Nah kita sekarang dengan makan besar. Ini bedanya Nabi Muhammad dengan Muhammad belakangan ini. Ketika Rasulullah ditanya mengapa kalau hari Senin Rasulullah sering berpuasa. Jawabnya, Yaumal Itsnain yauma wulidtu. Hari Senin, hari saya dilahirkan.
maka saya tandai dengan puasa. Sehingga proses selanjutnya ini makin dekat dengan Allah, dirinya makin bersih, begitu. Dan hari raya Idul Fitri ini sebagai hari raya kemanusiaan tidak mungkin tanpa puasa. Barang siapa berhari raya tanpa puasa, itu seperti orang yang mengharapkan bayang-bayang tanpa ada bendanya. Kenapa? Karena kita berhari raya kalau ada perbaikan di dalam diri kita, maka proses sebelumnya harus puasa. Dan puasa ini bukan hanya ibadah Muhammad, tapi ibadah keislaman dan ibadah keagamaan secara utuh. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa ini zaman kita dan zaman generasi sebelum kita. Artinya total puasa itu diperlukan. Bahkan agama lain itu juga puasa. Katolik mengenal puasa, Hindu mengenal puasa, apalagi Buddha. Buddha itu lebih dahsyat puasanya dari kita orang Islam. Kalau pakai pakaian ihram yang kuning-kuning itu kalau ihramnya Pak Rektor kan putih-putih, ini yang Buddha ini kuning-kuning. Itu untuk jadi biksu, dia harus pakaian seperti itu 3 tahun. Nah, proses ini dia tidak boleh makan kecuali sedekahnya orang. Coba. Baru kalau sudah 21 tahun namanya Mahatera. Jadi dahsyat puasa di sana. Nah, kalau kita umroh ikhram 3 hari saja cepat-cepat minta copot, sehingga berani membayar kambing supaya tidak pakai. Nah, sehingga haji ifrat sama haji tamattu beda. Nah, banyak orang naik haji belum tahu bedanya tamattu sama ifrat. Ada teman saya namanya Haji Saleh, 2 kali sudah naik haji. Saya tanya, Pak Haji sampai nanti haji ifrat apa haji tamattu? Jawabnya, wah kalau saya kiai pancet saya. Lu pancet bagaimana? Pancet Haji Saleh. Jadi tidak ada perubahan apa-apa. Dikiranya tamattu sama ifrat itu nama orang. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, maka puasa ini adalah kebutuhan kemanusiaan untuk mengembalikan manusia pada kemanusiaan. Saya bukan dokter, saya sangat awam di bidang kesehatan. Tapi setiap saya mau periksa, kenapa disuruh puasa? Kenapa? Puasa dulu Pak Sim. Tapi puasa, ya puasa mini lah, 3 jam, 4 jam. Gitu. Berarti bahwa puasa adalah stabilitas untuk fisik kita. Nah, kalau ini diniati sebagai sebuah gerakan rohani, maka berubahlah yang fisik itu menjadi total, baik fisik maupun psikis. Di sini bedanya orang puasa sama telat makan. Itu serupa tetapi tidak sama. Ada ibu-ibu penjual kain gitu, karena mau hari raya gitu, laris sekali. Mau puasa Ramadan, saking larisnya, mulai pagi sampai sore dia tidak makan dan tidak minum. Loh, kalau gitu dihitung puasa saja, wah enggak bisa. Itu telat makan dan telat minum, atau lupa makan dan lupa minum. Itu akibatnya ya lapar saja. Tapi ketika dia diniati, maka berubahlah gerakan fisik ini menjadi gerakan rohani. Maka faktor niat di dalam puasa itu menjadi dominan.
Tentu yang namanya niat tidak selalu diucapkan. Sekalipun diucapkan lebih bagus untuk menuntun jalan pikiran. Tapi yang penting niat, puasa lillahi ta'ala. Maka akan berubah fisik menjadi psikis. Saya juga heran. Saya punya teman, orangnya kurus gitu. Tapi sakti dia. Ternyata saya tanya, kamu kok sakti? Jadi kalau kena senjata tajam itu tidak apa-apa. Ternyata karena puasa, bukan karena makan banyak. Nah, yang makan banyak itu kolesterol, itu dan sebagainya dan sebagainya. Bagaimana bisa jadi orang lapar menjadi kebal? Disinilah Allah Subhanahu wa taala bersabda di dalam hadis qudsi, "As-saumu li." Puasa itu milik saya. Saya akan berikan apa saja yang saya mau pada proses puasa itu. Maka prinsipnya puasa ini adalah penjernihan, pelurusan, dan pengendalian terhadap semua kekuatan dinamika motorik yang ada di dalam diri kita. Kita punya nafsu, kita punya akal, kita punya rohani. Ini kekuatan-kekuatan power dahsyat di dalam diri manusia. Instrumennya namanya panca indera. Nah, para hadirin hadirat yang saya muliakan, nafsu ini bukan main. Dia ingin dan ingin. Maka nafsu tidak boleh dipotong. Karena kalau dipotong, orang menjadi tidak punya keinginan. Jelek orang tidak punya keinginan. Glembosi. Jadi dia tidak ada spirit. Maka di dalam Islam, nafsu itu tidak dipotong, tapi dibersihkan, diluruskan, dan diberitahu tujuan yang terbaik. Banyak kemauan nafsu-nafsu, tetapi pada pokoknya 3. Nafsu harta, nafsu wanita, dan nafsu tahta. Nafsu harta tidak bisa dipotong. Silahkan orang kaya sekaya-kaya. Yang diatur oleh Islam, dari mana kau dapat dan untuk apa kamu melakukan. Bukan volume daripada harta kekayaan kita. Jadi jangan salah paham seakan-akan orang Islam yang soleh itu yang miskin, yang lemes, sudah batuk-batuk. Ini masuk surga duluan. Enggak lah, dia masuk rumah sakit duluan ya. Jadi tidak ada ukuran orang harus miskin, enggak ada. Nah, Rasulullah kaya pernah waktu berdagang, miskin juga pernah waktu menjadi buruh menimba, menjadi buruh mengembala. Panglima pernah, kepala negara juga iya. Nah, sehingga kemiskinan itu tidak sama dengan keislaman. Nah, itu yang harta. Yang diurus cuma dari mana, untuk apa. Udah itu aja. Dan dunia ini oleh Allah sudah disetting bahwa apa yang ada di dunia ini, di bumi Allah ini tidak akan ada habis-habisnya, dikuras rezekinya oleh seluruh generasi sampai hari kiamat. Nanam padi, tumbuh, dimakan, nanam, tumbuh lagi. Minyak di dalam disedot, dia nyumber lagi. Ini ada berita. Khusus minyak di seluruh dunia pada umumnya di bawah kaki umat Islam. Di mana Islamnya banyak, minyak di bawah banyak. Termasuk Indonesia. Cuma sayang Indonesia minyaknya dikasihkan orang lain. Nah, dia cukup komisioner saja, mengasihkan, ongkos mengasihkannya berapa. Nah, inilah Indonesia. Di Sudan itu sekarang pecah 2. Yang selatan banyak minyaknya, yang utara tidak ada minyaknya. Akhirnya yang selatan ini pisah.
diambil oleh komunitas yang tidak muslim. Loh, setelah digali nggak ada minyaknya. Ternyata minyak itu juga bisa pariwisata, Pak, kemana-mana. Jadi di situ Allah mengaturnya. Jadi kita tidak usah takut kalau masing-masing kita ini kaya, bumi ini habis. Itu tidak. Dia akan terus diberi oleh Allah. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Setiap gerak daripada makhluk Allah memberikan rezeki di situ. Kalau ada kata pasti ada nyamuk. Kalau ada nyamuk mesti ada orang. Karena nyamuk dengan orang berkolaborasi, maka ada penyemprotan DDT. Semua ini adalah aturan Allah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Aturan itu tidak diubah oleh Allah. Nah, kecuali bumi ini akan habis dan kurang untuk satu orang yang tamak. Tidak cukup ya. Dikasih bumi minta matahari, Pak. Dikasih tambang minta udara. Begitu terus orang. Mau menaklukkan planet-planet dan sebagainya. Sekarang orang pergi ke bulan. Nah, kemarin saya dari Madura. Ada seorang profesor cerita. Itu pesawat yang ke bulan bolak-balik. Katanya ada seorang peserta, Pak, kok tidak ke matahari, kenapa? Wah, ya enggak mungkin, Kiai, panasnya itu enggak mungkin. Loh, berangkatnya malam, Pak. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkatnya malam, asal pulangnya jangan kesubuhan. Ini pertanyaannya saja sudah salah, Pak. Sehingga profesornya tidak bisa menjawab. Ya, itu belum kita pikirkan. Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Jadi kekayaan silahkan. Cuma diatur itu. Nafsu jangan dipotong. Zuyyina linnasi hubbus syahwati ilan nisa. Jadi memang hiasan daripada manusia itu karena interaksi laki wanita, dan itulah keindahan. Kalau ndak ada itu ndak ada, Pak, indahnya. Ya, laki-laki bareng laki-laki, perempuan bareng perempuan, ya nayeng secara bersama. Jadi tidak usah dipotong. Dari kawin tidak boleh, itu enggak lah. Enggak. Cuma caranya kawin bagaimana? Atas nama siapa? Nanti kalau hamil bagaimana? Kalau punya anak tanggung jawabnya bagaimana? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki dan perempuan itu bukan tinggi rendah, Pak. Tapi sama-sama diberi kelebihan dan penonjolan. Laki-laki dengan kelebihannya gagah, kuat. Perempuan dengan penonjolannya lembut, ya, indah. Di mana letak kekuatan perempuan? Ya di lembutnya itu, Pak. Kalau wanita seperti tukang becak itu kan gawat, Pak. Mbak, gawat. Ahli tinju apa itu? Kelenger, Pak, ya laki-lakinya itu. Jadi kekuatan itu bisa di kegagahan. Laki-laki lebih cepat mengambil keputusan, perempuan lebih teliti mengatur keputusan. Jadi masing-masing dengan penonjolannya sendiri-sendiri, hanya tempat tonjolannya yang tidak. Para saya ini kok diketawakan saja, ada apa ya? Loh, iki tenan rek, ngawur itu. Nah, tapi tibalah satu keputusan Allah yang tanggung jawab adalah laki-laki. Nah, di dalam Quran disebutkan, ini penting, Bu, dalam hubungan seksual, hubungan keluarga, dan hubungan laki perempuan di dalam pergaulan. Posisi laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa.
Qawwamuna itu kalau bahasa Indonesia qaimuna itu tegak, kalau qawwamuna itu menegakkan. Jadi laki-laki itu bertanggung jawab untuk menegakkan hak-hak wanita. Jadi laki-laki itu bukan penguasa, Bu. Tapi karena laki-laki itu suka nakal, Bu. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya laki-laki itu. Maka digeserlah penanggung jawab itu menjadi penguasa. Qawwamuna 'alan nisa menjadi malikun nisa. Akhirnya yang dituntut hanya ketaatan. Padahal tanggung jawab harus lebih dulu sebelum ketaatan, dan ketaatan itu berjalan seiring dengan tingkat tanggung jawab. Ketika tanggung jawab penuh, perempuan harus taat penuh. Kalau nurun, ini perempuan beritanya, loh biasanya datang jam 2, kok ini maghrib baru datang. Jawabannya pasti konvensional, macet. Nah, meskipun tidak macet ya bilang macet aja. Tapi kalau ini turun terus, nah dia bisa protes. Kalau drop, dia bisa mengambil kembali haknya sebagai perempuan yang terikat dengan laki-laki. Jadi tidak ada di dalam Islam itu merendahkan wanita. Ma akraman nisaa illa karim wa ma ahanahunna illa lai. Laki-laki yang memuliakan perempuan artinya dia laki-laki yang mulia. Ketika dia merendahkan perempuan, maka sesungguhnya dia adalah laki-laki yang rendah. Begitu, Pak. Jadi yang diatur seks itu caranya. Lah nak seks tidak boleh, Pak. Nyanyian-nyanyian begini tidak laku. Nyanyian itu kan biasanya emosional. Kalau nyanyian rasional tambah jelek, Pak Rektor. Kalau nyanyian kirimlah salamku di angin yang berlalu, nah, kan enak. Kirimlah salamku melalui SMS BlackBerry. Kan lagu itu jelek jadi. Kenapa? Karena dia tidak menggait emosi-emosi paling indah. Nah, saya, tapi rahasia ini jangan ngomong-ngomong orang. Saya kan suka keliling-keliling kemana-mana. Satu ketika saya keliling ke Vatikan. Nah, di sana saya punya teman akrab sekali namanya Michael Fitzgerald, seorang monsinyur. Monsinyur itu sudah di atasnya pastor, di bawah kardinal, dan di bawah paus. Paus orang, bukan paus ikan. Paus orang. Nah, beliau kan tidak kawin sesuai dengan ajarannya. Saya menghormati, memang ajarannya sendiri. Tapi saya disindir, Bu. Pak Hasim, katanya kiai di Indonesia itu banyak yang istrinya banyak ya. Waduh, ini rahasia dapur dibuka. Kata beliau tuh senyum-senyum. Nyapanya itu tanyanya. Nah, saya tidak boleh marah-marah. Wah, ini memang prinsip dan mindset masing-masing. Ya mungkin Monsinyur, mereka ini menampung calon istrinya pastor yang tidak jadi. Kira-kira saja, ya daripada ada penolakan kan harus ada penampungan. Kalau tidak ada penampungan bisa terjadi pengangguran. Pengangguran ekonomi bisa utang, Monsinyur. Pengangguran cinta ini berbahaya. Akhirnya mantuk-mantuk juga. Jadi di dalam Islam itu tidak ada pemotongan, ini tidak ada. Baik harta, kamu boleh jadi presiden sepresiden-presidennya, Pak. Presiden apa saja lah, mau presiden Indonesia, mau presiden Bank Dunia, mau presiden Spell, semuanya boleh. Yang diurus itu bagaimana proses kamu ke sana, dan kalau sudah kamu pegang itu untuk apa. Nah, sehingga puasa itu tadi dia akan menggiring nafsu ke sana. Sebab kalau tidak, maka tiga hal itu akan menyajikan tipuan-tipuan hebat yang akan menjerumuskan kita kepada asfala safili.
karena harta orang jadi merampok. Tapi karena harta orang bisa mengangkat fakir miskin. Karena kawin rusak, maka ekonomi juga rusak, keluarga juga rusak, anak juga rusak. Tapi keluarga sakinah akan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Seorang penguasa yang adil, kelasnya di dalam Islam itu di atas ulama yang amil. Karena kalau seperti saya, bisanya kan cuma ngomong ini baik, ini buruk. Tapi kalau imam, dia penguasa, dia harus membuktikan kebaikannya itu, menfaktakan di dalam masyarakat. Sementara saya cuma menyampaikan. Jadi kalau orang jadi wali kota, itu jangan seperti jadi wali Allah, Pak. Kalau wali Allah itu menyajikan norma. Kalau wali kota, itu sudah tidak an-nadzafatu minal iman lagi. Sudah harus membuat pasukan kuning supaya ini bersih. Oleh karenanya pejabat itu tidak perlu banyak-banyak dalil, Pak. Tapi yang harus adalah menfaktakan dalil itu menjadi kenyataan. Saya tidak tahu yang tepuk tangan itu sudah menfaktakan apa cuma empati saja. Nah, para hadirin hadirat yang saya muliakan, itu kelasnya itu di atas ulama. Tapi yang berat itu adilnya. Adilnya itu yang berat. Para hadirin hadirat, nah adil itu baru didapat kalau ada sidik, amanat, tabligh dan fatwa. Sidik, jujur. Amanat itu representasi, Pak, amanat. Dia diletakkan di situ, disuruh apa oleh rakyat. Nah, disuruh apa itu laksanakan, kembalikan ke rakyat, itu namanya al-amanat. Kalau tabligh itu sosialisasi. Kalau sosialisasi jalan, Bu, di Indonesia. Itu kalau pilkada itu pilihlah saya yang paling jujur, nah, amanat, merakyat, sederhana. Kata siapa? Ya kata gambar itu saja. Bukan. Lah ini bedanya Indonesia dengan Lebanon Selatan, Bu. Di Lebanon Selatan itu ada daerah perbatasan yang dikuasai oleh Hizbullah. Hizbullah itu panglimanya namanya Hasan Nasrullah. Sekali saya ketemu beliau, saya membayangkan beliau itu orangnya garang. Wah, ternyata orangnya sangat rendah hati. Di Lebanon Selatan itu yang berbatasan dengan Israel, setiap pohon itu ada gambarnya orang. Setiap. Seperti pilkada di sini. Semua, kadang-kadang lebih banyak gambarnya daripada jumlah pohonnya. Semua. Tetapi di situ ditulisi bahwa yang digambar di situ adalah para syuhada yang mati karena melawan Israel. Jadi syahid Muhammad siapa? Syahidah Siti siapa? Nah, ini bedanya dengan pilkada di sini. Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Jadi tahta ini boleh. Harta, tahta, dan wanita. Tapi kalau tidak dicerdikan, kalau tidak dikendalikan, maka dia menjadi sumber malapetaka. Di sisi nafsu ini ada rasio kita, ada akal kita, yang mempunyai kekuatan luar biasa lagi. Kita tidak pernah membayangkan. Saya waktu mondok 50 tahun yang lalu, saya tidak pernah membayangkan sekarang ada HP, ada televisi, ada iPad. Sekarang katanya yang Apple 5 itu kalau dibeginikan, bukan hanya suaranya yang kedengaran, tapi gambar diagram orangnya hadir juga. Kan medeni itu. Hadir juga. Karena teknologi, kita kan tidak bisa membayangkan. Dulu kalau saya sakit, Bu, di pondok, ya kirim surat kartu pos, saya sakit, minta tambahan sangu. Nah, sudah dikirim sana 1 minggu nyampe,
ketika nyampe saya sudah sembuh. Saya tidak bisa membayangkan bahwa sekarang ada TV, padahal baru 50 tahun sama-sama di dunianya. Apalagi bayangan kita di akhirat yang sama sekali beda. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Terdetik pun tidak yang namanya surga seperti apa, hanya bayang-bayang saja. Arduhas samawati wal ard, bahwa bentangan surga itu sama dengan semesta yang sekarang. Para hadirin hadirat yang saya muliakan. Nah, otak kita inilah yang membuat kita punya ilmu dan sebagainya. Perintah agama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca Muhammad dengan akalmu. Kata Muhammad, ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Diulang lagi. Baca. Saya tidak bisa baca. Baca baru membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di dalam ilmu bahasa Arab mungkin di sini diajarkan, kalau ada perintah tetapi penderitanya tidak disebut. Jadi bacalah, tapi baca apa kan tidak disebut. Berarti baca apa saja. Nah, apa saja bikinan Allah itu sangat banyak. Tapi kalau dikelompokkan ada 3. 1, ajaran Allah. 2, barang-barang ciptaan Allah. Dengan seluruh mekanisme yang utuh di dalam sistem global dan sistem metropolis. Yang ketiga adalah kejadian. Baca itu. Karena semua itu berisi ilmu. Ini air kalau sudah dibaca betul, berapa ilmu yang akan lahir. Tapi karena saya tidak bisa membaca, ya kalau saya haus saya cari air, sudah. Orang-orang yang membaca, ini kenapa orang non-muslim? Padahal perintah itu pertama kali adalah orang muslim. Yang suka meneliti, survei, apa itu kan orang barat. Sampai serangga diteliti, sampai dia ke Afrika lihat gajah itu diadakan penelitian. Sampai lebah, sampai lahir teknologi seperti sekarang. Itu kan semua harus penelitian. Tapi karena dia tidak Iqra, tidak bismi rabbika, maka hasil penelitian itu tidak menghantarkan dia kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang Islam bismi rabbika terus tapi tidak Iqra. Akhirnya bagaimana? Ya akhirnya dunia milik orang lain. Kenapa? Karena Allah mempunyai sifat Rahman di samping sifat Rahim. Sifat Rahman itu yang amat kulla syai'. Kalau Rahim itu diperuntukkan oleh orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau ada orang Kristen sekolah dokter, bisa enggak jadi dokter? Bisa. Ada orang NU anak buahnya Pak Rektor tidak sekolah dokter. Bisa enggak jadi dokter? Enggak bisa, jadi dukun sudah alhamdulillah. Nah artinya hamparan ini diberikan kepada semuanya. Ini yang namanya rahmatan. Perhatikan baik-baik. Kita ini Iqra ndak apa, kita ini bismi rabbika ndak Iqra. Sementara orang barat Iqra terus tidak pakai bismi rabbika, padahal perintahnya Iqra bismi rabbika. Dan setiap ajaran Islam itu tidak mesti mengumpul di negeri Islam. Sebagian mungkin ya, sebagian yang lain itu terserak di mana-mana. Saya baru dari Taiwan. Di sana itu negaranya ateis. Tetapi sangat menjunjung kejujuran. Rombongan saya ketinggalan kopernya di stasiun. Diantar buka hotel. Ada teman saya juga yang HP-nya ketinggalan. Di taksi kembali, Pak. Ini negara ateis.
Jadi barang hilang itu kembali. Nah di Indonesia barang ada hilang. Padahal semuanya bilang la ilaha illallah. Jadi nanti rapot kita itu seperti rapot di universitas begitu Pak. La ilaha illallah dapat 9, sholat dapat 6, mungkin puasa dapat 3, kejujuran ndok dan sebagainya. Jadi itu rinci begitu. Nah setiap item berada dimanapun dia akan menumbuhkan kerahmatan di tempat itu, sekalipun tempat itu bukan daerah umat Muhammad Rasulullah. Kita kalau ke Eropa itu tepat waktu. Mungkin bapak-bapak ini sudah pernah keliling dunia. Alhamdulillah saya keliling dunia sudah kemput Bu, seluruh negara sudah saya kunjungi kecuali yang belum. Kecuali kan boleh bilang begitu. Kalau di Eropa ketemu nanti di kantor jam 7. Jam 7 kurang 5 menit pintu belum terbuka. Jam 7 pagi pas baru dibuka. Tepat waktu itu kan Islam. Berada di negeri yang tidak Islam. Nah kita tepat waktu itu hanya satu, berbuka puasa. Kalau ini lihat ketawanya seperti pengalaman ini. Kok bisa kalau rapat tidak tepat kan? Malah kalau janji kepada orang daerah sebelah Afrika sana ruwet tuh. Kalau sudah dia bilang insya Allah itu banyak tidaknya. Kalau bilang bukro besok itu berarti tidak. Tuh kok bisa begitu? Maka al-hikmatu dhalatul mu'min iltaqataha ayyunama wajada. Jadi nilai Islam per item itu kadang penuh ada di negeri Islam, kadang di sini cuma separuh, yang sana kececer-kececer. Mungkin di sana kejujuran ada, la ilaha illallah tidak ada. Di sana kejujuran ada, orang semua makan babi. Tapi pada titik kejujuran akan mendapatkan rahmat, pada titik maksiat dia akan mendapatkan kerusakan di dalam umat itu. Di sini letak keadilan Allah. Nah ini Pak, yang paling sulit di antara umat Islam adalah menfaktakan ajaran yang dia dengar sendiri dan dia fahami sendiri. Di Pakistan itu ada satu tempat dipakai bergantian antara Syiah dan Sunni untuk khol. Setiap Sunni di situ dibom oleh yang Syiah, Syiah di situ dibom oleh orang Sunni. Terus bom ini ajaran siapa? Nah, kadang-kadang kita salah paham. Yang dimaksud udkhulu fis-silmi kafah ini banyak disederhanakan. Seakan-akan yang namanya kafah itu kalau negerinya disetempel Islam. Enggak. Kafah itu ketika orang Islam menjalankan ajaran Islam secara kafah. Contoh, di Indonesia ini ada undang-undang zakat. Iya apa enggak? Zakat. Kan itu sangat Islami. Tapi apakah dengan begitu orang lalu kaya-kaya semua? Enggak Bu. Tergantung proses ekonomi. Begitu ada undang-undang zakat diumumkan, diundangkan, saya mengumpulkan orang untuk seminar zakat di Jakarta. Ternyata yang datang itu mustahik semua. Tidak ada muzakinya. Jadi yang datang itu semua penerima zakat. Tidak ada pemberi. Akhirnya tukar menukar proposal sama melaratnya. Saya bercanda ini untuk apa? Untuk supaya kita bisa jelas melihatnya betapa Islam itu rahmatan lil alamin dan betapa Islam akan menjadi ummah yang paling unggul ketika dia dilakukan, bukan dislogankan. Sehingga
Sekarang kita pergi ke Korea. Diantar oleh pejabat staf-staf Deplu ke sana kemari. Itu dikasih tip. Itu enggak mau betul. Jangan Pak, saya sudah digaji oleh negara. Salah saya menerima. Saya paksa Bu, ya saya cuma kopiah sama sarung aja saya kasihkan itu. Enggak mau betul. Kalau Bapak memaksa saya, berarti Bapak mencelakakan saya. Sampai saya malu Pak. Loh itu kok di Korea Pak? Ya di Surabaya kok enggak begitu. Iki nek gak ngenei medhit rencane wong iku. Pahit. Iki boyo gak doyan iki. Saking pahite wis diuntal dilepeh maneh wong iku. Jadi ini bagaimana? Bagaimana ini? Ini satu contoh di sana dan contoh di sini. Untuk kita melihat bagaimana Idul Fitri sebagai kemanusiaan, bukan hanya keislaman, Idul Fitri. Nah, saya di Jakarta, di belakang kantor saya itu ada Jalan Surabaya, jual lampu-lampu antik itu yang tarik-tarik itu. Nah, kalau antik harganya mahal Bu, 2,5 juta. Nah, kalau yang baru, cetakan baru itu cuma 650. Saya minta yang kuno Pak. Oh iya tinggal satu Pak Haji, panggil saya Pak Haji. Setelah saya lihat, loh ini kan baru ini, tidak kuno ini. Loh Pak ini baru Pak, bukan kuno Pak. Jawabnya dia bagaimana? Bapak ini pembeli kok rewel. Sampean biarkan sendiri, lama-lama kuno sendiri. Ini bagaimana negeri kita ini bagaimana dengan ajaran yang selalu digembar-gemborkan itu bagaimana? Saya akan mangkel Pak. Ya. Setelah mangkel saya bayar 650. Loh kurang Pak Haji. Loh ya kurangnya nanti kalau sudah kuno. Tahu rasa. Setelah saya jawab begitu, dia kaget. Loh, ini orang kok bisa berdebat? Kira-kira begitu. Dia kan merasa sudah diplomat paling ulung kan itu. Saya ditanya, Pak Haji dari mana? Oh, saya dari Jawa Timur. Loh, Jawa Timur mana? Malang. Loh, saya punya rumah di Malang. Di Malang di mana? Ya di kota itu ada pesantren Al-Hikam. Itu pesantren saya. Oh kalau begitu Bapak ini Pak Hasyim Muzadi ya. Kok enggak bilang dari tadi Pak Kiai? Aduh saya mohon maaf, jangan sampai saya kualat Pak Haji. Jadi dia itu takut kepada siapa Pak? Dia itu takut kepada siapa? Ya sudah potong 50-600 saja Kiai. Bilanglah kalau Kiai. Gimana tuh Pak? Bagaimana? Kita termasuk bangsa yang memubazirkan alam kita dalam natural resources, padahal itu larangan berat syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kamu diberi tempat, di situ sudah dikasih rezeki. Jangan ditukar-tukar, itu untuk kamu. Kalau lebih kasih orang. Nah kita enggak, kasih orang. Nah kita menjadi orang asing di negeri sendiri, sementara orang asing menjadi menikmati seperti negaranya sendiri. Sing liar, ini penambangan liar, penambangan emas liar, itu mesti wong Jawa sing liar ini. Sementara yang tidak liar ya yang kontrak itu, padahal negara juga tidak dapat apa-apa kecuali komisioner aja. Innal mubazzir dirina kanu ikhwanas syayatin. Jadi dimensi mubazir itu mulai pribadi sampai keluarga, sampai komunitas, sampai negara. Nah, di dalam otak kita ini penuh ilmu dan kekuatan. Tapi kalau tidak diluruskan dengan hidayah, maka ilmu bisa menjadi mubazir dan ilmu bisa menjadi berbahaya.
Tetapi kalau ilmu bersama-sama dengan hidayah Allah, maka ilmu akan menjadi manfaat. Man izdada ilman walam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'da. Semakin tinggi ilmu seorang, tetapi dia tidak dibersamai hidayah Maha Kuasa, dia akan menyelewengkan ilmu pengetahuan. Sarjana hukum, penegak hukum ada, pembela hukum juga ada, tapi yang makelaran hukum juga ada, yang jual pasal-pasal hukum juga ada. Dan sekarang banyak sarjana hukum yang masuk hukuman. Saya, tapi ya rahasia lagi nih kayaknya. Saya kan baru ceramah dari Sukamiskin, Masya Allah Bu, sarjana hukumnya Bu Allah, M.Hum, MM apa lagi. Artinya apa? Law is the thing and justice is the other thing. Bahwa hukum sesuatu, tapi keadilan adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana proses hukum menjadi keadilan? Tidak berada pada kurikulum universitas, tapi dia munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak hanya hukum. Yang rusak ekonomi pasti ahli ekonomi lah. Yang rusak hutan di Kalimantan itu bukan orang hutan loh Bu. Kalau orang hutannya au. Mesti ahli kehutanan yang di Jakarta sana, yang ngaco itu. Orang-orang yang merusak akhlak, yang merusak karakter bangsa, sehingga bangsa ini drop kebudayaannya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu berbudaya seperti kembali ke budaya sebelum Islam. Tapi apa kita? Sehingga dengan demikian, di dalam masalah yang menyangkut otak, akal, itu fungsi puasa tidak membuat orang pandai, tetapi membuat orang pandai menjadi lurus dengan kepandaian. Saya termasuk berpengalaman di sini. Saya dulu juga mengajar di Malang, di IKIP. Dulu namanya FKU, Fakultas Keguruan dan FKIP. Nah, waktu saya masih mondok terus ganti IKIP. Saya mengajar agama di sana. Tapi anak-anak ini ya diajar agama kok cuma dibuat ujian dok. Sembahyang ya enggak, nakal tetap. Guru dibantai, ini gimana? Pusing saya. Akhirnya membuat pesantren. Pikiran saya, agama itu sebagai norma dia harus dikondisikan, sehingga norma itu nanti dia turun menjadi kontemplasi, penghayatan, kemudian peresapan. Ketika dia menjadi milik orang itu, barulah dia menjadi agamawan. Wah, anak jenau nakal-nakal Bu. Jadi pesantren anak-anak mahasiswa umum yang nakal-nakal itu saya tampung. Jadi saya itu ahli ngurusi anak nakal. Diomongi, ngomongi. Diajak diskusi, bantah. Gitu terus. Kalau disuruh ini ini hak Pak, hak asasi manusia. Tambah repot saya ini. Padahal HAM ini HAM betulan apa hamburger, itu kan tidak jelas. Nah, akhirnya ketemu resepnya. Habis sebelum subuh, saya suruh sholat wirid dengan saya. 1 jam. Sudah tidak usah pakai macam-macam kuliah, itu saja dengan saya. Terus 3 bulan mulai berubah. Asalnya itu celana itu tidak sobek disobeki sendiri. Ngapret gak nek dicoplok nek gak dilengani dhisik. Masya Allah, ininya dicelontengi gitu. Akhirnya kok mau pakai sarung. Loh, kamu sekarang kok sarungan? Iya Kiai, ternyata sarungan itu selain praktis juga ISIS. Ditambah satu lagi, yang di dalam juga bisa demokratis. Meluncur tanpa hambatan, dikerek jadi bendera, kalau dipancal jadi kemul. Oh, kamu baru tahu khasiatnya sarung. Jadi penumbuhan karakter yang sekarang menjadi problem kita itu harus dari internalisasi
untuk menyongsong norma yang dimasukkan, tapi jangan lupa sistem sosial dia akan juga membantu di sini ataukah dia merusak di sini. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, di dalam hati yang ketiga itu ada namanya nurani. Selain nafsu, rasio, nurani. Nurani ini tidak bisa bohong. Sejahat-jahat pembunuh, dia sudah tahu bahwa membunuh itu jelek. Dan sejahat-jahat pencuri, dia tidak ingin kalau anaknya menjadi pencuri. Kecuali pencuri yang sudah mengong. Kalau pencuri normal saja, dia tidak akan ingin anaknya menjadi pencuri. Kenapa? Siapa yang bilang? Nuraninya. Nurani adalah black box yang tidak bisa, misalnya kapal terbang, dia ditipu. Tetapi kalau makanan banyak haram, tingkah laku banyak haram, maka nurani ini bisa diselimuti kabut sehingga sinyal-sinyal tidak bisa keluar masuk di dalam nurani itu. Disinilah ada sadisme. Ini diproses 30 hari di dalam puasa. Kemudian harus difaktakan apakah proses latihan selama bulan puasa ini menghadirkan kesalehan sosial apa tidak. Nah, ini jaminannya adalah Idul Fitri. Karena itu yang paling sulit. Yang paling sulit dan problema umat Islam di seluruh dunia adalah menfaktakan iman menjadi ketakwaan, bunyi ajaran menjadi tingkah laku. Ini yang paling berat. Wong kadang-kadang sudah jamaah saja masih nakal. Jamaahnya rajin, tukar sandal juga rajin. Loh, sandalnya ibu kok baru? Nggih, niki barokai jamaah gitu. Dan itu enak gitu, ngomongnya itu seperti tidak salah apa-apa. Nah, di Surabaya mobil saya jalan, waktu kena lampu merah hilang. Ini mesti anak-anak sendiri yang ambil capnya mobil itu. Cari ketemu. Tahu kalau itu milik saya, takut. Wah, saya kembalikan, saya tidak tahu betul. Loh, kamu itu kan orang Islam, kok mencuri? Islam itu agama saya, ya. Lah mencuri itu pekerjaan saya. Bagaimana bisa begitu? Jadi sekat ini yang harus dijebol melalui puasa itu. Nah, puasa 30 hari itu standar. Kurang dari itu sudah salah, sudah dosa. Kalau ingin ada pengembangan, silahkan puasa sunat dan sebagainya dan sebagainya. Nah, begitu Idul Fitri segera difaktakan zakat fitrah, zakat mal. Nah, sebagai sosialisasi dari norma itu menjadi fakta pengabdian masyarakat. Karena problem selalu ada di sini. Bahkan sekarang ini banyak orang yang mencuri uang negara, kemudian sebagian dipakai umroh supaya menjadi halalan thayyiban. Saya bukan kerasani Pak Rektor loh, bukan. Tapi banyak itu. Udah nanti kita kumpul. Nanti gampang, Tuhan dikasih umrah sudah cukup. Gimana begitu itu? Jadi negeri kita ini Islam dalam jumlah, tapi belum Islam dalam fakta. Dan ketika kita salah menafsirkan bahwa itu karena tidak distempel Islam, kita salah juga. Karena stempel itu bisa iya, bisa tidak. Kalau memang seluruh rakyat sepakat, iya. Kalau tidak sepakat, jangan dipaksakan. Yang penting orang Islam, dia bebas melaksanakan keislamannya. Tinggal dia bagaimana caranya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Problem Indonesia ini sebenarnya menurut saya paling pokok adalah problem ekonomi, baru problem politik, baru problem hukum, nah nanti baru yang lain-lain. Saya tuh kalau lihat ngaji di Malaysia, orang itu seger-seger gitu. Pakaiannya bagus-bagus gitu. Tapi kalau saya ngaji di Trenggalek,
itu orangnya kok lemes-lemes, melas gitu loh. Jadi tidak ada gairah. Nah, berarti ekonominya lemah. Karena lemah, di bawah gampang dibeli, yang di atas itu ada takasur, ada hedonisme, maka yang atas dia serakah, yang bawah dia melarat. Maka yang terjadi adalah gap, padahal itu dilarang keras oleh agama. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi wa rasulihi walidhil qurba wal yatama wal masakin kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Ini zakat, ini sedekah waktunya. Ini adalah event. Tapi sistem itu sendiri harus menjamin kemerataan ekonomi. Ini kata Quran. Jadi ekonomi negara yang diambil dari bumi, yang diambil dari rakyat, bagi rata, tidak usah sama, rata saja. Untuk perjuangan menuju Allah, untuk menuju Rasulullah, untuk fakir, miskin, anak yatim, anak gelandangan, anak tidak terurus. Supaya apa? Kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Supaya harta negeri itu jangan berputar-putar pada orang kaya-kaya saja. Jadi ekonomi kartel dilawan habis oleh agama. Tapi karena kita miskin, ya biar kartel-kartel, kalau kita disedekahi ya sudah. Dia ahlul khair gitu aja. Tapi sebenarnya sistem itu harus ditata. Silahkan pakai nama apa, ekonomi nasional itu, nama itu tidak penting. Yang penting pemerataan, tidak persamaan loh. Karena orang tambal ban tidak mungkin dia mempunyai rezeki sama dengan yang punya pabrik ban, kan tidak mungkin. Tapi sama-sama dapat begitu. Sama-sama barokah, halalan, thayyiban, mubarakah. Orang miskin bisa bahagia, orang kaya bisa bahagia. Orang miskin bisa nekat, orang kaya pun yang rusak karena kekayaannya semakin banyak. Disinilah bedanya rahmat dengan istidraj. Rahmat adalah pemberian Allah yang halal dan Allah ridho memberinya, sehingga menjadi berkah di dunia wal akhirat. Istidraj adalah pemberian Allah karena dia memaksa, karena dia melakukan hal-hal yang tidak baik untuk rezeki itu, maka Allah memberinya tetapi tidak meridhoinya. Maka akibatnya adalah dia dinikmatkan sebentar, kemudian dihancurkan di belakang hari. Monggo diunjuk. Nah, ini kan sopan. Tapi nek mangkel masuk ngono. Wis entekno iki sak gelas-gelase pisan wis. Itu berarti kan istidraj. Wa sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dia memaksa menjabat ini itu ngawur. Akhirnya menjabat 2 tahun, masuk KPK 6 tahun. Akhirnya kan rugi total 4 tahun kan. Nah, disinilah masalahnya. Oleh karenanya, kalau ekonomi itu beres, hukum juga ikut beres. Karena hukum rusak, karena selalu berjalan di atas ekonomi. Sekarang politik. Politik itu mulia, di tangan orang yang mulia. Kalau orangnya sidik, amanat, tablek, dan patona. Lalu sekarang sidik sama amanat, ini kok sudah lama pergi, tidak kembali-kembali. Ini pergi kemana ini, jujur sama amanat. Kalau tablek itu masih ada. Fatona sudah ketangkep KPK. Lah ini tambah repot. Dengan demikian, maka politik bukan rusak karena politiknya, tapi politik rusak karena pemegang politik. Jadi kalau teori politik bagus, buktinya ada fakultas politik, fakultas ilmu sosial dan politik penataan negara. Tetapi ketika dia di tangan orang yang tidak baik atau sistemnya tidak baik, maka akan terjadi yang sebaliknya. Mudah-mudahan obrolan saya ke sana kemari ini ada gunanya. Yang penting di dalam Idul Fitri ini kita merayakan diri kita sebagai manusia yang harus ada kemanusiaan.
Orang-orang yang beragama tetapi tidak menumbuhkan kemanusiaan itu diancam oleh Allah sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil. Kamu ingin tahu ada orang agama Islam tapi sesungguhnya mendustakan agamanya sendiri, yakni ketika tauhid dan ibadahnya tidak tembus kepada insaniyah dan humanity-nya. Karena kalau ini tidak tembus, rahmatan lil alaminya di mana? Wong Islam itu tidak hanya rahmatan lil muslimin, tapi rahmatan lil alamin. Orang-orang non muslim itu kalau Islam ini dilakukan sesungguhnya, dia ikut kena payungnya. Ada cerita. Ada seorang Yahudi dari Mesir, rumahnya di Fustot, sekarang Kairo. Itu tanah dirampas oleh gubernur Mesir, namanya Amr bin As. Nah, lapor kepada Sayyidina Umar Khalifah. Ini saya punya tanah, dirampas sama gubernur, didirikan masjid. Saya tidak terima, saya minta dikembalikan tanah saya. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Langsung kirim surat, kembalikan tanahnya kepada orang Yahudi, bikin masjid yang lebih besar di tempat yang lain, bongkar masjid itu. Coba. Jadi wa idza hakamtum fahkumu bainan nas bil adl. Tidak hanya berlaku untuk orang Islam. Coba kita, Pak, jadi hakim begitu, song Yahudi ajarno entek-entek enggak apa-apa. Enggak bisa. Dia mengani hak asasi manusia itu. Akhirnya dibawalah surat ini ke Amr bin As. Kemudian perintahkan untuk membongkar masjid itu. Sebelum dibongkar, orang Yahudi mengatakan, ini tidak usah dibongkar, saya wakafkan tanah saya, dan mulai sekarang saya ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam dia. Jadi sebenarnya Mitsaqul Madinah pada tahun ke-6 dari hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kok diam saja ada Pak ya? Mendengarkan apa Anda ini? Oh iya. Saya ngomong sendiri gak dirungono lak ndeleming apa. Wah, berat. Ibu-ibu enggak ngantuk ya? Nah, jangan ngantuk, yang atas semangat, bawah ngantuk enggak jadi. Nah, itu saya mau cerita apa tadi? Tanah untuk orang Yahudi. Itu keadilan Islam. Rasulullah tahun ke-6 hijrah membuat sebuah piagam atau sebuah misak. Kalau banyak orang Barat menulis sebagai the rule of chiefdom, artinya chiefdom, bukan kingdom tapi chiefdom. Mitsaqul Madinah ini berisi 47 pasal. Saya tidak hafal pasal-pasalnya karena ini bukan untuk dihafalkan. Tapi pokok-pokoknya saya tahu. Pertama, ukhuwah bainal muslimin. Sesama orang Islam itu yang toleran saja. Kalau selisih-selisih sedikit, ya sudahlah, biar masing-masing ngambil posisinya sendiri-sendiri. Kecuali kalau dia menyeleweng dari ajaran, baru farudduhu ilallah war rasul. Jadi kalau NU Muhammadiyah selisih sedikit-sedikit sudah biar aja. Pakai kunut, tidak kunut. Itu dulu waktu saya kecil ribut Pak. Sekarang tidak ribut, kenapa? Sebab sudah tidak sembahyang subuh. Ya ngotot kunut ya sembahyang subuh. Yang enggak udah selesai.
Itu dulu selisih apa? Rakaat tarawih ribut. Itu. Nah, selisih ru'yah hisab ribut, sebetulnya enggak usah ribut karena selisih ini bukan selisih hari rayanya, tapi selisih menentukan harinya. Jadi bukan ibadahnya yang selisih. Begitu. Jadi enak-enak aja lah gitu. Nah, yang kedua, ukhuwah bainal adyan. Lintas agama itu masing-masing tauhid ibadah harus masing-masing, tidak boleh campur baur. Jadi tidak ada pluralisme teologis. Yang ada adalah pluralisme sosiologis. Nah, untuk sosiologis ini dipilih masalah-masalah yang sekuler, yang tidak langsung kena syariat. Silahkan diberi kebebasan dalam civil society di dalam Mitsaqul Madinah, Piagam Madinah. Luar biasa, Pak. Jadi KTP, keselamatan, keamanan, keselamatan, pendidikan dan sebagainya dijamin. Lalu ada lagi butir yang ketiga yang luar biasa. Kalau Madinah diserang musuh, maka seluruh jajaran harus bersama-sama melawan musuh itu, tidak peduli agamanya. Jadi ada faham sya'biyah di sini, nasionalisme. Inilah yang diikuti oleh para ulama-ulama Indonesia, sehingga Indonesia ini relatif tentram. Kalau yang keras-keras itu kan baru-baru ini saja kan, Bu. Dulu-dulu kan tidak ada, Pak ya. Sekarang ketemu polisi, Allahu Akbar. Padahal polisinya juga sholat. Akhirnya jawab, Sami Allah liman hamidah. Gimana? Tak kata yang lihat, Rabbana lakal hamdu, ya buyar sudah. Allahu Akbar itu penting-penting, tapi untuk siapa? Kapan? Dulu waktu 10 November dipakai, Pak, karena Belanda. Nah, itu titipan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bung Tomo kalau Pak bilang merdeka, tarik satu nafas dengan Allahu Akbar. Hancurkan tank hanya dengan bambu runcing. Menang. Sekarang kita tidak pernah menang. Karena ya bulat saja kita. Tidak pernah berada pada ketegasan. Boleh Allahu Akbar, kenapa tidak? Karena yang dihadapi adalah kezaliman. Tapi kalau ngerusak pagernya Pemda, Allahu Akbar. Nanti ngelempar. Ini Allahu Akbar. Saya sampai pernah diingatkan ya oleh juga waktu saya di Jenewa, Pak, apa Allahu Akbar itu artinya merusak, Pak? Wah, dari saya. Enggak lah, saya terangkan ini dari Kristen bukan Katolik. Oh, dari ini saya terangkan. Dia punya video itu lengkap. Loh, lah ini Allahu Akbar kok begini, akhirnya ya repot juga. Nah ini Pak, mungkin belum mengerti artinya Allahu Akbar aja. Tapi saya menjadi kesulitan untuk memberikan keterangan itu. Nah, sehingga masalahnya adalah ketika agama untuk kita sendiri perlu internalisasi. Tapi ketika kita membawakan agama untuk masyarakat, maka di situ harus ada rambu-rambunya. Dan Mitsaqul Madinah itu, Piagam Madinah charter yang dengan ketentuan Rasulullah sendiri sudah mengatur pluralitas dan pluralisme. Hari ini banyak orang mengacaukan antara pluralisme dan pluralitas. Pluralitas itu tidak bisa tidak, Pak. Itu sunnatullah. Kalau Tuhan menghendaki dunia ini akan dibuat umat yang sama dan bersatu, tapi tidak itu yang dibuat oleh Allah. Nah, berarti kan memang sunnatullahnya begitu. Sehingga yang kita atur adalah tata hubungannya, bukan minta menjadi satu. Maka istilahnya ukhuwah, bukan wihdah daripada umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan Idul Fitri ini kita menjadi lebih jujur kepada diri sendiri, lebih jujur kepada Allah, lebih jujur kepada keluarga, lebih jujur kepada masyarakat,
lebih jujur kepada bawahan kita, kepada anak asuh kita. Semoga yang hadir di sini diberi rezeki yang berkah. Janganlah ya Allah kami yang ada di sini diberi rezeki yang bermasalah. Jadikanlah kami rezeki rahmat, bukan rezeki yang istidraj, yang kelihatannya nikmat tapi berakhir dengan kesengsaraan kepada kami. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah. Mudah-mudahan para bapak diberi tanggung jawab penuh, ibu-ibu diberi ketaatan penuh, anak-anak kita diberi soleh dan solehah. Kita cukup rezeki untuk hidup dan untuk berjuang. Semoga akhirnya menghadap Allah bi husnil khatimah wa bi syafaati nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami yang berkumpul ke sini. Jauhkanlah kami dari fitnah yang merajalela di bumi ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati kami, satukanlah keluarga kami. Berilah keluarga kami hidayah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah terlantarkan kami sehingga kami tidak tahu apa yang harus dilakukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.